Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Habis dari mana tadi? Habis pulang kuliah ya Mas. Habis pulang kuliah. Iya Mas. Kuliah malam berarti ya? Iya. Gimana nih rasanya kuliah malam? Aduh. Enak Ya, apa gimana gitu? ya gitu Mas, ada enaknya ada enggaknya sih. Nah, kalau enaknya apa nih? Kalau enaknya ya itu kita bisa bangun kesiangan gitu Mas, bisa molor gitu. Kalau nggak enaknya apa Mas? Ya kalau enaknya itu Mas, malam-malam kok belajar gitu. Oh iya, Mas, sebelumnya udah pernah ikut konseling apa belum? Pernah sih Mas, SMA. Nah, SMA. Oh iya. Jadi kalau gitu karena udah lama konselingnya juga, sebelum konseling saya mau jelaskan dulu beberapa role yang akan kita laksanakan selama proses konseling nanti. Jadi di sini saya berperan sebagai konselor, Mas Angga berperan sebagai konseli, di mana nanti tugas saya di sini adalah untuk membantu Mas Angga menemukan pemikiran baru tentang masalah yang akan Mas Angga ceritakan ke saya. Sederhananya kita nanti akan sharing atau diskusi kaitan dengan apa yang akan Mas Angga ceritakan ke saya. Nah, konseling ini mungkin dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit. Jadi nanti selama 30 menit itu saya harap Mas Angga tidak malu dan tidak sungkan untuk menceritakan apa yang menjadi kebingungan atau yang menjadi masalah dari diri Mas Angga. Tenang saja, saya tidak akan membocorkan, saya akan merahasiakan semua apa yang menjadi cerita yang Mas Angga sampaikan ke saya. Jadi Mas Angga saya harap nanti bisa banyak menceritakan hal tentang Mas Angga kepada saya. Oke Mas Angga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya kemarin pas di waktu kita ketemu pertama, tentang masalahnya Mas Angga yang bingung elektromedikal apa elektronika itu ya Mas Angga ya? Oh iya. Mungkin Mas Angga boleh ceritakan sedikit lagi mungkin bingungnya di mana? Itu Mas, apa namanya ya, bingung aja Mas, mau milih yang mana. Bingung mau milih yang mana antara dua itu ya? Iya. Sebelumnya Mas Angga sudah tahu nggak dari keduanya itu? Ya sedikit sih Mas. Sudah tahu sedikit ya? Iya. Kalau elektromedikal menurut Mas Angga itu seperti apa sih? Elektromedikal itu yang saya tahu sih ya, kalau kerjanya itu Mas bisa di rumah sakit gitu Mas, bantu dokter gitu, peralatan rumah sakit lah. Kalau kuliahnya gimana itu elektromedikal? Ya kalau kuliahnya itu ya kalau buat observasi ke rumah sakit gitu Mas ya kayak gitu. Maksudnya yang dipelajari di elektromedikal itu? Oh, dipelajari itu biasanya sih tentang itu Mas, tentang elektronikanya juga, tapi lebih kepada apa namanya, ada unsur biologinya gitu. Oh. Kalau elektronika gimana? Kalau elektronika itu lebih kepada apa namanya, bagian pemrogramannya itu Mas, kayak robotika gitu. Oh. Kuliahnya mirip apa kayak gimana? Kalau kuliahnya sih lebih kepada kayak bikin alat sih Mas. Bikin alat? Iya sih situ. Jadi yang membuat Mas Angga ini bingung dari dua pilihan tadi itu apanya sih sebenarnya? Sebenarnya sih masa depannya ya Mas. Masa depannya? Iya. Maksudnya gimana masa depannya? Kayak misalkan gajinya gitu Mas, kalau elektromedika kerjanya di rumah sakit ya Mas tahu sendiri lah gajinya berapa. Kalau di apa elektronika itu biasanya di perusahaan dan gajinya jelas lebih gede gitu Mas. Jadi Mas lebih ke masa depannya atau lebih ke arah kemana nanti ketika Mas Angga itu kerja, hasilnya itu kemana gitu mungkin ya? Bukankah menurut Mas Angga yang mana yang lebih bagus kalau masalah masa depannya? Kalau saya sih mending itu sih elektromedika, kan di rumah sakit gitu Mas, enak gitu. Kalau yang jadi bingung itu tadi gimana maksudnya yang jadi bingung itu?
ya pengennya aja gitu, bagusnya tuh mana sih. Tapi kalau sekarang tuh pengennya elektronika dulu mas. Iya. Kalau elektronika tadi yang menjadi pertimbangan mas itu apa? Soalnya kan elektronika ini zamannya itu semakin bertambah gitu mas. Nah, jadi kita tuh perlu apa namanya melakukan pembaharuan tentang teknologi yang ada, tentang bagaimana caranya. Tapi kan kalau elektronika kan lebih kepada perawatannya gitu mas, alat-alat elektronika di rumah sakit. Kalau yang gaji tadi menurut mas Angga itu gimana? Kalau gaji ya mana ya, ya itu dia mas pertimbangannya. Saya kan apa namanya mau ngabdi juga gitu loh buat masyarakat. Masa ya di perusahaan kan masih bisa kayak yang lain. Gaji lebih besar di mana? Di elektronika gitu ya? Iya, kalau gajinya. Tapi kan kalau misalnya kalau kita telah gitu ya, kalau masalah gaji besar itu tidak bisa kita perhitungkan dari di mana kita bekerja ataupun apa yang akan kita pilih kan, tapi bagaimana nanti ketika kita bekerja, terus performance kita saat bekerja itu juga mungkin yang akan menentukan gaji kita gitu kan. Nggak mesti harus di tempat sini, di tempat situ. Bisa juga kan elektronikal gajinya mungkin lebih besar daripada elektronika, atau sebaliknya sih mungkin bisa juga. Iya, sebenarnya. Kalau nilai mas dari dua konsentrasi itu, dari nilai kuliah mas Angga sendiri itu gimana? Ya kalau dua-duanya sih ya biasa aja sih mas. Biasa aja, nggak ada yang maksudnya yang lebih menonjol gitu? Enggak, ya biasa aja. Kalau orang tua bagaimana mas Angga? Kalau orang tua sih mendukung aja apa yang jadi pilihan gitu loh. Cuman mas Angga lebih beratnya kemana? Ya itu elektromedika. Elektromedika sebenarnya. Iya sebenarnya. Tapi juga tertarik dengan elektronika karena ya gajinya tadi gitu ya. Memang kalau pengaruh orang tua sendiri ke mas Angga itu gimana sih? Maksudnya pengaruh orang tua terhadap pemilihan keputusan mas Angga itu seperti apa? Kalau pengaruh orang tua sih apa namanya? Kalau saya sih orang tua itu menyerahkan semuanya kepada dia. Tidak ada pengaruh yang begitu berarti gitu ya buat mas Angga, karena dibebaskan seperti itu ya untuk memilih. Iya, pokoknya dukung. Tapi mas Angga selama ini bingung untuk memilih itu, memang mas Angga sudah tahu kah sebenarnya bakat mas Angga itu di mana sih? Kalau kalian kan nilainya sama tuh, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang agak lebih tinggi. Bakatnya sendiri itu sudah tahu kah? Belum tahu bakatnya. Sudah pernah dites secara psikologi belum? Oke, kalau belum, saya tawarkan mas Angga nanti ikutan tes. Boleh? Boleh. Nanti mas Angga akan tes yang namanya tes kepribadian Holland. Tapi tes itu nanti akan menghasilkan kepribadian yang akan kita hubungkan dengan pilihan karir seorang mas Angga. Iya. Kira-kira tesnya mau kapan itu? Terserah mas aja sih. Tesnya sih paling lama itu 30 menit. Kalau habis ini sekarang bisa? Saya kebetulan bawa papan dada. Oh bisa. Bisa sekarang ya? Bisa. Baik mas Angga, setelah mas Angga sudah menjawab tes dari tes kepribadian Holland tadi, sudah saya interpretasi juga, sudah kita temukan bagaimana sebenarnya bakat yang dimiliki oleh mas Angga itu. Langsung saya bacakan gimana nih? Ya boleh mas. Ini saya bacakan hasilnya ya. Jadi interpretasinya itu ada 3 jenis atau 3 tipe kepribadian yang nanti juga akan dicocokkan dengan pekerjaan atau karir yang pas buat mas Angga. Yang pertama itu mas ada pada tipe kepribadian yang E, itu maksudnya adalah entrepreneur atau effort, usaha, ya tipe orang yang suka berusaha, maksudnya orang yang senang dengan sesuatu yang berbentuk usaha gitu. Cirinya
biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain. Dia menggunakannya dengan keterampilan berbicara, mempengaruhi orang lain, menganggap diri bagus, misalnya percaya dirinya bagus gitu. Jantan, mudah mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyalangi tugas-tugas sosial, perhatian yang besar pada kekuasaan, status, kepemimpinan, agresif dan kegiatan lisan. Pekerjaan yang pas itu kayak pedagang, politikus, manajer pimpinan perusahaan, pokoknya bagian-bagian wirausahawan yang menggunakan keterampilan usaha gitu loh, wirausaha. Nah, yang kedua itu masnya dominan pada tipe kepribadian yang I. Maksudnya itu I itu adalah tipe kepribadian yang intelektual. Ciri-cirinya itu kayak cenderung untuk merenungkan dirinya, mengatasi, memecahkan masalah. Misalnya orang ini ada tipe orang yang memiliki pemikiran yang cukup bagus, maksudnya intelektualnya bagus. Dia lebih ke pada pekerjaan-pekerjaan yang modelnya adalah orientasinya kayak ahli fisika, mungkin ahli biologi, ahli kimia. Mungkin pekerjaan yang cocok itu kayak peneliti, dosen dan segala macamnya itu. Nah, terus yang ketiga ini tipe model R. R itu maksudnya realistik. Interpretasinya itu orang seperti itu kecenderungan memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi kepada penerapan. Jadi Mas Andi itu lebih, kalau tipe kepribadian ketiga ini lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang langsung turun pada lapangan, maksudnya langsung kepada penerapannya gitu loh, bukan berdasarkan hanya teori saja. Ciri-cirinya mempunyai keterampilan fisik. Biasanya orang seperti ini tuh mempunyai keterampilan fisik, kecakapan, koordinasi motorik yang kuat, kecakapan verbal yang konkret, bekerja praktis. Namun biasanya keterampilan sosialnya agak sedikit kurang. Contoh-contoh pekerjaannya misalnya kayak operator mesin truk gitu ya, penerbang, pengawas bangunan, ahli listrik, ahli pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, model yang ketiga ini nampaknya pas nih sama Mas Angga yang sekarang berada pada jurusan elektro ya. Kalau kita cermati, mungkin yang sangkut paut dengan kebingungan Mas Angga elektronika atau elektromedikal itu kayaknya mungkin yang lebih tepat itu lebih ke arah elektronika deh Mas. Mungkin lebih ke arah elektronika, mungkin karena Masnya menjawab tesnya berdasarkan ada nggak menyangkut pautkan gaji mungkin atau penghasilan? Ada ya. Nah, itu mungkin yang membuat hasil tes ini lebih condong ke arah elektronika, karena Masnya lebih mungkin memperhatikan itu tadi, memperhatikan gaji, memperhatikan kesejahteraan gitu ya, memperhatikan kesejahteraan, bukan semata-mata berdasarkan minat dan keinginan Masnya saja, tapi Masnya memikirkan lebih ke arah ke depan atau masa depan gitu ya. Iya. Kalau kita lihat kecondongnya itu mungkin ke arah elektronika Mas, lebih ke arah elektronika. Tapi Masnya kalau elektronika juga senang apa gimana? Apa masih mau elektromedikal atau gimana? Ya, kalau karena dari hasil tes tadi sih, karena udah ketahuan minat bakatnya seperti itu ya, mungkin elektronika sih. Mungkin mau elektronika ya. Mungkin kalau agak cenderung ke elektronika, mungkin kalau arah elektronika itu yang hal-hal yang perlu Mas capai untuk dapat ke arah jenis pekerjaan elektronika itu apa aja Mas? Kalau menurut saya sih, untuk yang lebih dicapai itu lebih kepada Mas, pelatihan-pelatihannya lagi lebih ditingkatkan itu. Tingkatan pelatihan gitu ya. Ya. Kalau
usaha-usaha apa sih yang Mas akan lakukan gitu loh untuk mencapai itu kira-kira Mas? Ya mungkin saya ikut apa namanya tentang robotika gitu, Ke pelatihan gitu. latihan robotika, terus tentang mesin juga gitu, mungkin seperti itu. Dan mungkin Masnya harus agak, sekarang kan mungkin di awal Mas maunya elektronika, tapi kesini ternyata bakat Mas itu ternyata di elektronika. Mungkin Masnya akan berusaha apa, lebih bagus itu lebih berusaha untuk menyukai atau mencintai apa yang sudah Mas pilih gitu. Iya. Kira-kira dari Masnya sendiri untuk mencapai hal tersebut, maksudnya untuk mendapat menyukai pelajaran atau menyukai bidang jenis elektronika itu, kira-kira yang harus Mas lakukan itu apa? Ya kalau saya sih menjalaninya aja sih Mas. Menjalaninya yang bagus. Iya. Ya, tentang ya itu tadi ikut pelatihan-pelatihan yang berhubungan lah dengan elektronika gitu, lebih giat lagi belajarnya. Belajarnya lebih sungguh-sungguh lagi belajarnya. Kalau begitu, kira-kira kalau elektronika ini hambatannya apa sih Mas? Kalau saya sih masalah hambatan mungkin tentang itunya sih Mas, yaitu tadi kita harus lebih berpikir lagi, harus lebih mencari inovasi-inovasi baru gitu. Inovasi baru tentang apa namanya, tentang teknologi terbaru. Seperti yang saya bilang tadi, elektronik itu lebih condong ke arah apa namanya, perusahaan-perusahaan. Tentu kan perusahaan yang berhubungan dengan elektronik itu perlu yang namanya inovasi terbaru dari karyawan-karyawannya gitu. Itu kira-kira hambatan yang akan masalah. Kalau hambatan untuk menumbuhkan rasa suka dan rasa cinta terhadap elektronika itu, kira-kira hambatannya apa Mas? Kalau hambatannya mungkin lebih kepada itu apa namanya, lebih kepada pembelajarannya mungkin Mas. Pelajarannya yang bagaimana? Apa namanya kan pelatihan robotika kan, ya saya harus lebih apa namanya, lebih tahu lagi gitu, harus menggali lagi. Hambatannya mungkin pelajarannya yang susah atau gimana gitu ya? Ya jenis itulah. Kalau saya rasa sih kalau misalnya dari langkah-langkah yang Mas Angga sebutkan tadi, tujuan-tujuan ataupun hambatan-hambatan yang Mas Angga sudah sebutkan tadi, alangkah lebih bagusnya ketika semua itu Mas Angga tulis, Mas Angga catat gitu, Mas Angga sendiri ingat baik-baik. Kalau cuma disebutkan kayak gini kan biasanya cuma sebentar doang langsung hilang gitu ya. Alangkah lebih baik kalau misalnya Mas Angga catat semua tujuan-tujuannya, harapan-harapannya, langkah-langkah apa aja yang mau Mas Angga capai untuk mencapai elektronika tadi. Dari di semester akhir ini, misalnya Mas Angga harus belajar giat, harus menekuni mata kuliah ini, harus ini. Dan juga kemudian habis itu Mas Angga catat juga hambatannya apa, kira-kira hambatan yang akan dilewati itu apa sih, dirangkai-rangkai dulu, ditulis dulu, nanti dipikirkan baik-baik. Kalau sekarang kan mungkin Mas Angga masih belum kepikiran gitu loh tentang banyak hal itu. Nah, mungkin saya kasih waktu beberapa hari, kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya. Mas Angga sudah membawa catatan-catatan yang saya minta tadi, dari tugas-tugasnya tadi itu loh. Dari tugasnya paham dulu nggak Mas Angga? Ya, kalau sudah mungkin bisa kita akhiri di sesi ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya harap Mas Angga sudah membawa tugas yang tadi saya berikan, sehingga nanti kita bisa lebih mendalami lagi apa yang harusnya menjadi penting buat Mas Angga itu sendiri. Oke, kalau gitu saya antarkan ke depan Mas Angga. Selamat malam Mas Angga. Selamat malam, sampai ketemu Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi Mas Angga. Malam juga Mas. Gimana kabar ini hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Iya. Tadi habis dari mana? Ya pulang kuliah lagi Mas. Biasa belum ya? Iya pulang kuliah lagi. Selingan malam kuliahnya kenapa Mas? Ya gitulah Mas. Jadwalnya gitu emang ya. Emang ya dosennya banyak gitu. Kemarin kan kita udah janjian hari ini buat apa? Meminta tugas yang sudah Mas kerjakan sudah dibawa Mas? Iya sudah ini Mas. Boleh saya lihat. Seperti yang Anda minta Mas. Oh iya. Iya. Hmm. Ini apa yang perlu saya lakukan ini hambatannya Mas. Gitu. Ini usaha yang Mas Anda lakukan ya. Iya. Bagus. Tinggal di kayaknya hambatannya masih kurang nih Mas. Nanti sambil ditulis-tulis aja, dikasih tempat kosong di sini, dikasih tempat kosong gitu ya. Mungkin di garis-garis aja nggak apa-apa, dikasih tempat kosong buat ditambah-tambah nanti. Kira-kira hambatan yang dilalui itu apa aja sih? Yeah. Kalau usahanya lumayan lengkap. Nah nanti saya minta ini di fotokopi 2 apa berapa gitu, satu ditempel di mungkin di samping kaca ketika Mas Angga mau pergi kuliah gitu kan, kelihatan kan di samping kaca kan. Iya. Jadi Mas Angga tuh selalu ingat gitu loh. Benjamin gitu. Ya nanti yang saya harus lakukan tuh ini. Ketika ada pelatihan misalnya kayak ini kan, ada pelatihan tentang robotika, Mas Angga ikuti. Ketika ada pelatihan robotika saya harus ikut nih, biar nambah-nambah pengetahuan. Hambatannya apa aja nih kira-kira kan, kayak misalnya Mas Angga tulis nih, hambatannya nilai mata kuliah yang harus bagus di bagian ini kan, misalnya elektronika itu. Bagian elektronika ini kan, Mas Angga harus bisa ketika Mas Angga lihat di situ, Mas Angga harus tahu kan, saya hambatannya ini dan saya harus mengusahakan di bidang ini, misalnya kan, kayak gitu kan. Ini nanti Mas Angga bawa lagi, terus Mas Angga bisa sambil lihat-lihat dulu, sambil diperhatikan. Satunya tempel di atas atau di depan pintu apa gitu kan, bisa sambil ketika mau keluar atau ketika mau masuk kan masih ingat, ini tujuan saya, ini harapan saya di sisa akhir semester ini. Iya Mas. Kalau saya lihat sudah bagus ya, sudah lumayan. Oke Mas. Boleh dipegang lagi nggak apa-apa? Oh iya. Nah, dari yang sudah Mas Angga tulis itu, Mas Angga sudah benar-benar bulat nih mau mencapai elektronik, masuk ke konsentrasi elektronika. Ya Mas. Insya Allah sudah bulat ya. Saya sih sudah senang Mas Angga sudah bisa merincikan, sudah bisa membuat rancangan-rancangan apa yang akan Mas Angga lakukan, langkah-langkah apa, terus sudah membuat hambatan-hambatan itu. Saya sih berharapnya Mas Angga bisa melaksanakan itu dengan bagus. Iya Mas. Insya Allah. Oke, dari semua yang sudah kita bicarakan dari sesi pertama, Mas Angga menceritakan masalahnya, sampai di sesi terakhir tadi Mas Angga sudah membuat suatu rangkaian tugas atau rangkaian langkah-langkah yang akan Mas Angga lakukan setelah sesi konseling ini selesai gitu loh. Kita akan simpulkan kira-kira sedikit kita simpulkan beberapa yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Yang pertama mungkin kesimpulan Mas Angga, masalahnya itu letak pada kebingungan antara elektromedikal dengan elektronika. Terus yang harus ketika dalam hasil tes itu Mas Angga lebih condong ke elektronika ya. Elektronika. Dan Mas Angga membulatkan tekad untuk memilih elektronika. Mas Angga sudah menuliskan rumusan langkah-langkah dan hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi dalam mencapai tugas dari Mas Angga itu sendiri gitu ya. Iya. Kemudian juga Mas Angga nanti habis ini, setelah sesi konseling ini,
selalu mengusahakan langkah-langkah itu dan mencegah dari hambatan-hambatan itu dengan cara apa tadi Mas Angga? Dengan cara menempel ini tadi Mas. Menempel tulisan itu di tulisan di cermin atau pintu, cermin atau pintu gitu ya, biar selalu ingat gitu jadi ya. Ya mungkin itu Mas yang saya rasa penting untuk menyelesaikan masalahnya Mas Angga. Tinggal nanti bagaimana Mas Angga menyikapi dari yang sudah apa yang kita bicarakan, kita ambil yang positifnya tadi, langkah-langkah tadi, terus bagaimana cara nanti Mas Angga sendiri merealisasikan harapan-harapan dan tujuan-tujuannya tadi. Saya berharap semoga bisa Mas Angga kerjakan dengan baik dan lancar, insyaallah. Oke, sebelumnya mungkin Mas Angga mau ada yang ditanyakan lagi nggak ke saya, atau masih ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Ada ya? Iya. Kalau sudah tidak ada, sekali lagi harapan saya semoga setelah proses konseling ini Mas Angga bisa menjalankan karirnya dengan lancar, tanpa hambatan, dan tidak ada kebingungan lagi, begitu ya? Amin. Ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri sesi konseling kita dari sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih karena Mas Angga sudah menyampaikan banyak hal kepada saya. Saya jamin kerahasiaan dari semua yang Mas Angga sampaikan kepada saya. Saya juga mohon maaf mungkin dalam sesi konseling ini dari yang pertama sampai akhir saya ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf. Nggak apa-apa Mas ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Makasih ya Mas. Ya.